Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Baik, alhamdulillah sobat ngaji ID dimanapun berada, kembali lagi bersama kami ngaji ID dalam reaksi. Ya, saya ditemani oleh Kang Dedi, Kang Abdul, Kang Rizal, dan Kang Yuda pastinya. Baik, sekarang ini kita akan mereaksi tentang alasan pengurus Suriah memajukan Gus Yahya dari posisi ketum PBNU. Masya. Apa alasannya, Pak? Alasannya apa? Mari kita dalam-dalam. Jadi upaya memajukan Gus Yahya ini disebut berkaitan dengan hadirnya akademisius Zionis. Ya. Peter, mohon maaf kalau saya baca, Peter Berhowitz ya, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU gitu Kang Dedi. Itu salah satu alasannya karena ada yang berkaitan dengan akademisi Zionis. Nah gitu ya Kang Dedi, Kang dan lain sebagainya. Jadi apa tanggapannya nih dari Kang Dedi, Kang Yuda, Kang Abdul dan Kang Rizal mengenai tentang bahasa itunya memajukan? Dan kalau saya sangat sepakat sekali. Why? Setuju sekali. Kenapa? Gus Yahya itu sejak zaman dulu kan bolak-balik mulu ke Israel ya kan. Peluk-pelukan sama Netanyahu, sama presidennya ketawa-ketawa gitu. Bersilaturahmi ke sana. Iya, silaturahmi di sana ya. Si Yahoo ini, setan Yahoo ini sedang membantai saudara-saudara kita di Gaza gitu, di Palestina, di Gaza. Malah dia foto-foto, kemudian senyum-senyum, ketawa-ketawa Di atas penderitaan. Iya. Alasannya katanya saya ke sana itu untuk Palestina juga gitu kata dia. Tapi padahal secara faktanya nggak mungkin lah orang dia datang ke Israel ya untuk Palestina, tapi malah dia ketawa-ketawa tuh. Ya ketemu sama setan Yahoo itu dia ketawa bareng-bareng. Kalau dia memang diplomasi untuk Palestina nggak mungkin, harusnya dia memasang muka yang marah gitu, memasang muka yang nggak suka, sebel gitu. Pokoknya malah ketawa-ketawa di sana, kemudian foto-foto. Kemarin-kemarin kan itu undang akademisi dari Zionis juga untuk kerjasama. Itu kan membuktikan kita kekhawatiran umat Islam yang di kita, termasuk kita, saya ini, itu khawatirnya dia itu udah secara tidak sadar itu menjadi agen gitu loh. Intelijen. Agen dari bukan agen kan harus intelijen. Oh, beda ya Pak ya. Agen itu apa? Ya, agen dari Zionis untuk menyusup ke dalam Islam gitu, khawatir. Apalagi sekarang posisinya sangat strategis, menjadi ketua ormas terbesar di Indonesia. Tapi kan beliau tetap mau mundur itu. Gimana dong kalau dia tetap-tetapnya mau mundur? Ya itu namanya Gorzal Bako. Jadi ya secara itu kan saya baca berita juga kalau tidak mau mundur nanti akan diberhentikan secara tidak terhormat gitu. Jadi memang sebenarnya kalau memang sudah terlalu dekat dengan Zionis itu menurut saya sudah sangat tidak terhormat sekali. Ya jadi Zionis itu kan laknatullah alaihim gitu. Mereka itu habis. Ya ibaratnya iblis dalam bentuk manusia gitu. Tidak pantas kita itu bersahabat dengan mereka. Karena berdagang, jual beli, kerja sama dengan mereka nggak pantas banget. Ya. Maka kalau dia menolak mundur ya kepada para kiai yang masih lurus-lurus ya segera dorong ya pengurus PBNU melakukan reformasi. Polisi aja sekarang lagi reformasi, berarti NU harus reformasi. Nah, menurut saya. Jadi memang sobat jadi dimanapun berada, menurut Kang Dedi itu harus reformasi. Apa sih? Gitu. Saya setuju karena
dia berpihak kepada Zionis ya, di mana itu rakyat di sana itu talun-talunta, dia malah ketawa-tawa di Palestina. Aduh, menurut Kang Abdul nih sudah senang tersipu-sipu, mungkin ada yang ingin greget lagi gitu, bukan lagi Zionis tapi memang alhamdulillah atau gimana, silakan. Maksudnya dimajukan kan. Ya ini sih harus segera lah ya, harus segera. Jadi harus segera karena dampaknya ini akan sangat berbahaya bagi organisasi yang terbesar di Indonesia ini. Nanti rasa kepercayaannya itu kepada PBNU ini jadi turun gitu loh, karena tidak sanggup menyelesaikan persoalan yang sangat besar dinamikanya ini. Ibaratnya ya tidak ada angin, tidak ada hujan, itu gempa gitu. Luar kan? Gempa. Ya kaget lah. Ya, kalau terus dibiarkan berlarut-larut tidak segera diselesaikan, ini dampaknya bisa berbahaya karena dari ketidakpercayaan, kemudian juga nanti mungkin solusinya ya secara ADART-nya gimana lah ya. Secara ADART-nya kalau terjadi permasalahan seperti ini, aturannya seperti apa ya, itu aja diikutin segera lah, intinya mah segera biar jangan terlunta-lunta, jangan terlalu lama-lama nih. Kalau bisa seminggu ini selesai nih urusan dan ya tidak ada pembahasan lagi demi kebaikan umat Islam semuanya. Ya baik gitu ya. Jadi kalau menurut Kang Abdul itu usah udah dikasih sepas-sepas sudah gitu, langsung langsung dikeluarkan kayak gitu. Enggak ngomong gitu. ngomong gitu. Kesimpulan sendiri. Oh berarti nggak apa-apa gitu, nanti dulu. Jangan dulu. Putar lagi lah. Reply. Ya menurut Kang Yuda gimana? Ya kita kan prihatin ya, PBNU itu ada yang seperti ini. Kita tahu NU itu termasuk salah satu rumah besar bagi umat Islam di Indonesia, mencerminkan bagaimana mayoritas Muslim di Indonesia itu salah satu mayoritasnya, ormas terbesarnya salah satunya yaitu adalah NU gitu ya. Yang miris sekali kalau misalnya ketua PBNU sendiri malah bersikap romantis dengan Zionis yang menjajah negeri kota suci misalnya Palestina seperti itu. Ya tentu ini sudah menjadi perkara yang serius, harusnya diberi sanksi yang tegas. Kalau saya tidak salah baca, sudah diberikan deadline 3 hari dari mulai keputusan itu, disuruh mundur. 3 hari. 3 hari disuruh mengundurkan diri. Nah kalau tidak mengundurkan diri juga, tadi kata Andi akan diberhentikan secara tidak terhormat. Dan memang harusnya seperti itu, harus tegas. Jangan sampai kita memalukan diri kita sendiri di hadapan internasional gitu. Di mana negara-negara non-muslim pun kepada orang-orang Zionis itu sekarang kan sangat anti gitu ya. Lah sekarang negeri kita yang mayoritas muslim malah diwakili oleh Gus Holil gitu ya, sebagai salah satu ormas besar di Indonesia, malah berromantisme dengan orang-orang para penjajah Zionis. Ya tentu ini kita dukung ya, agar beliau segera untuk mundur atau segera untuk diberhentikan. Sepakat. Soalnya tuh saya. Oh gitu, harus diberhentikan. Kang Yuda. Ya ini nggak usah ya, nggak usah dikatakannya gimana, langsung ya sebenarnya. Kalau yang berkaitan dengan Zionis sudah, mohon maaf siapa Anda gitu kan. Ya silakan dari Kang Rijal, unek-uneknya. Dari saya pribadi, saya melihat NU ini banyak banget problem gitu kan ya, dari mulai atasannya sampai bawahannya, apalagi yang mengatasnamakan NU gitu kan. Orang kan sekarang mudah banget ya kan mengatasnamakan NU gitu kan, yang joget-joget terus sholawatan NU gitu kan, kemudian yang apa namanya celup-celup air gitu kan, kemudian bus-busan yang kokop gitu kan, mudah banget mengatasnamakan NU atau memakai mantel NU gitu saja kan. Artinya NU ini membutuhkan seorang pemimpin yang tegas ya kan, yang berani membereskan, membersihkan dari hal-hal yang tadi paling rendah gitu kan, sampai ke tingkat atas gitu kan, kader-kadernya. Jangan sampai kemudian ada kader-kadernya tadi sahabat dengan Zionis juga ngikut-ngikut gitu kan.
kemudian dari aktivisnya kemudian melakukan korupsi juga gitu kan, kayak yang sebelumnya itu kan korupsi gitu kan. Artinya memang membutuhkan pemimpin yang tegas karakternya sebagaimana dulu pendirinya itu kan, dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kan, yang tegas gitu kan. Dan memang harus dikembalikan lagi citranya itu seperti bagaimana zamannya Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri. Kalau seandainya mungkin Kiai Haji Hashim Asy'ari masih hidup, mungkin melihat orang-orang seperti ini nggak habis ngomelin, maki-maki. Bukan udah langsung. Iya, Anda. iya, Rusak dari dalam. Iya, sehingga anak saya. Kayak corek gitu ya. sehingga ketika diminta mundur memang saya setuju sekali ya, memang harus mundur gitu kan, dan digantikan oleh aktor yang lebih bagus lagi. Oke, jadi memang harus dimundur ya gitu ya. Jadi memang Kang Deddy dan teman-teman sekalian semuanya memang alasan dari pengurus Suriah namanya ya, memajukan Gus Yahya dari posisi ketum PBNU memang banyak sekali ya, bukan hanya dari dia lebih ke pro Zionis gitu. Jadi kan seolah-olah yang dikenal dunia kan bahwa Indonesia itu kan polanya pro Palestina ya. Jadi kalau misalkan ada yang hal seperti itu, wah ini gimana nih? Kayak gitu, kayak antara ulama yang ini sama ulama yang ini, oh enggak sinkron kayak gitu ya. Efeknya tuh Efeknya gimana tuh nanti? netizen itu sekarang ada juga yang pro Palestina, pro Nah Israel. itu, jadi terpecah belah lagi kan. Itu kan nyebelin banget gitu. Orang-orang Indonesia tapi membela Israel. Iya itu dari Oten terutama. Aduh, Oten itu. Ada orang Islam juga ada. Aduh, astagfirullahaladzim. Obat itu. Tobat segala tobat. Kayak gitu ya. Baik, mungkin itu saja ya dari kami, reaksi tentang alasan pengurus Suriah memajukan Gus Yahya dari posisi ketua Kesimpulannya PBNU. Jadi kesimpulannya memang harus segera dimajukan secepatnya. Karena apa? Karena agar untuk efek jerah untuk yang lainnya gitu, agar tidak sembarangan untuk berbuat atau berkata-kata yang tidak baik gitu. emang kita nggak pakai apaan sih? Maksudnya berbuat lah ya, berbuat yang tidak baik gitu ya, yang dapat meresahkan masyarakat Indonesia, maksudnya gitu kan. Ya. Baik, mungkin kalau misalkan ada kesalahpahaman atau mungkin tidak paham ya, bisa di komen ya, di komentar, karena memang ngaji ID ini sangat unik sekali. Kita harus bereaksi apapun itu gitu. Kita harus terbiasa untuk membaca berita biar tidak sesat ya kan gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 menit.